Shalom semuanya, selamat pagi. Puji Tuhan, gak kerasa ya, kita udah ada di bulan Desember, bulan yang penuh berkat. Yuk, kita mau sama-sama bernyanyi buat Tuhan. Puji Tuhan, hidup kita mengenapi firman-Nya. Seperti judul pada minggu ini, Akulah Terang Dunia. Itu yang akan menjadi bukti kebesarannya untuk kita. Yuk, kita sama-sama menyanyikan lagu ini. Hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau sembunyikan
sedikit dari firman-Mu Tuhan. Berkati kami, siapkan hati kami untuk boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik dan menjadikannya berita di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali kita di dalam ibadah Tin saat ini. Bagaimana kabar kalian? Luar biasa pastinya, karena Tuhan selalu menyertai kita di dalam setiap kondisi apapun. Bahkan di saat pandemi ini kita masih ibadah online, Tuhan tetap menyertai kehidupan kita semua. Puji nama Tuhan adik-adik, saat ini kita sudah memasuki bulan Desember, di mana bulan Desember adalah identik dengan bulan Natal. Kita akan merayakan Natal di bulan ini, tetapi sudahkah kita mengerti, memahami makna kedatangan Yesus ke dunia ini? Saudara-saudara atau adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan, tema pada ibadah kita kali ini adalah kata Yesus, akulah terang dunia. Jadi sebelum kita memasuki puncak acara Natal, kita akan bersama-sama belajar makna dari kedatangan Yesus ke dunia ini. Dia sebagai terang dunia. Kita akan membaca bersama-sama ayat mas kita atau ayat hafalan kita di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12b. Yohanes pasal 8 ayat 12b, tapi kita akan baca seluruhnya dulu ya. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saya ulangi bagian ayat hafalan kita atau ayat pokok kita. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan.
Adik-adik, pernahkah adik-adik ada di dalam suasana atau kondisi gelap gulita? Pernah? Bagaimana perasaanmu saat engkau berada di dalam keadaan gelap gulita? Sekeliling kita gelap, yang ada hanya kepekatan. Saya pernah mengalami hal itu dan sangat tidak enak, sangat tidak nyaman. Kita tidak bisa mengerjakan apapun. Kita tidak bisa melakukan aktivitas apapun. Bahkan kalau kita memaksakan diri untuk melakukan sesuatu, akan ada resiko besar yang akan kita alami. Entah kita akan terperosok ketika kita berjalan, tersandung, terbentur, bahkan membawa kematian pun bisa. Ketika kita melakukan sesuatu di dalam kegelapan yang pekat. Itulah hal yang negatif, bahkan sangat berbahaya ketika kita ada di dalam kegelapan, adik-adik. Dan hal itu juga bisa kita maknai ketika kehidupan manusia ada di dalam kegelapan, bukan kegelapan secara jasmani, kita tidak ada penerangan. Tetapi kegelapan di sini kita berbicara tentang kegelapan akibat dari dosa. Kita tahu sejak manusia pertama, Adam jatuh di dalam dosa. Maka hidup manusia secara berurutan, artinya generasi ke generasi sampai saat ini mengalami apa yang disebut kegelapan karena dosa. Dunia ini dikuasai oleh dosa. Dan dosa identik dengan hal yang disebut kegelapan. Kalau kita membaca di dalam Yesaya pasal 60 ayat 2a, di situ disebutkan, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Jadi akibat dosa, adik-adik, begitu luar biasa. Gelap bukan hanya sebagian bumi, bukan hanya sebagian manusia, tetapi dikatakan seluruhnya mengalami apa yang disebut kegelapan. Bangsa-bangsa artinya berbicara tentang pemerintahan-pemerintahan, berbicara tentang sesuatu sistem yang sudah ada di dunia ini pun ada di dalam kekelaman. Nah, pertanyaannya, adik-adik semua, bagaimana kegelapan atau kekelaman itu bisa hilang? Kalau tadi kita berada dalam suasana gelap secara jasmani, maka bagaimana kegelapan itu bisa hilang? Kalau adik-adik ada di kamar dalam situasi yang gelap, maka ketika ada terang, lampu dinyalakan, lilin dinyalakan, atau apapun itu sebagai sumber terang menyala, maka otomatis kegelapan itu akan sirna atau hilang. Demikian juga adik-adik, kegelapan, kekelaman rohani akibat dosa yang menguasai atau menutup seluruh bumi tadi akan bisa hilang ketika apa? Ada terang yang datang untuk mengubah kegelapan menjadi terang. Kalau kita baca di dalam Yesaya pasal 9, ayat yang pertama di situ disebutkan, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Telah melihat, artinya kapankah terang itu muncul? Kapankah terang itu mulai menghilangkan kegelapan atau kekelaman karena dosa, adik-adik? Apakah saat kita mulai berbuat baik?
Atau saat kita mulai melakukan kegiatan agama kita dengan teratur. Kita ke gereja, kita melakukan hukum Taurat pada masa itu mungkin. Kita melakukan hal-hal ritual. Apakah itu bisa membuat kegelapan itu hilang? Lalu kita menjadi terang dalam hidup kita. Dosa itu menjadi hilang. Apakah seperti itu? Kegelapan atau kekelaman itu mulai hilang. Saat apa? Sejak malaikat Gabriel menyampaikan kabar sukacita. Kepada siapa? Sudah tahu adik-adik? Menyampaikan kabar sukacita kepada Maria. Kabar yang disampaikan oleh Gabriel yang mengatakan bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki dan yang akan dinamai Yesus. Sejak itulah terang sudah mulai diberitakan. Dan sejak Yesus lahir, maka terang itu sudah datang ke dalam dunia ini. Terang yang akan menghilangkan atau melenyapkan kegelapan dan kekelaman bumi ini, manusia-manusia yang ada di dalamnya akibat dosa. Termasuk adik-adik dan saya juga akan mengalami terang itu. Dosa akan hilang, dosa akan dilenyapkan ketika Yesus ada di dalam dunia ini, khususnya saat ada di dalam kehidupan kita. Kenapa sih diberi nama Yesus adik-adik? Kenapa enggak nama yang lain? Ternyata Yesus punya nama yang memiliki arti adalah Yesus disebut atau dinamakan Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Yang akan menyelamatkan dunia ini dari dosa. Maka disebutlah namanya adalah Yesus. Dia adalah juga disebut siapa? Pernah dengar? Immanuel. Artinya apa, adik-adik? Immanuel adalah Allah beserta kita. Apakah dulu tidak beserta kita? Sebelum Yesus hadir di dunia ini, Allah putus hubungan dengan manusia. Dosa menyebabkan manusia terputus hubungannya dengan Allah. Maka dari itu kehidupan manusia, saya katakan tadi, begitu gelap dan kelam. Bahkan kekelaman itu membawa kepada kebinasaan. Bukan sekedar kegelapan yang tidak ada cahaya, tetapi kegelapan yang akan membawa kepada kebinasaan dan hukuman yang kekal. Tetapi ketika Yesus hadir, sejak Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel dan Yesus lahir di dunia ini, maka terang itu sudah ada di dalam dunia ini. Dosa sudah dikalahkan. Dosa yang menyebabkan kekelaman sudah dihancurkan kuasanya. Oleh sebab itu, di dalam Yohanes pasal ke-8 ayat 12b tadi sebagai ayat mas kita, sebagai ayat hafalan kita, saya ulangi kembali. Akulah terang dunia. Itulah pernyataan Yesus Kristus. Akulah terang dunia. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana terang yang sudah ada, terang yang sudah hadir di dalam dunia ini sejak kelahiran Yesus Kristus
ke dunia ini ribuan tahun yang lalu, atau boleh dikatakan sekitar 2000 tahun yang lalu, bagaimana terang itu bisa ada bersama dengan kita. Ayat ini dengan jelas mengatakan, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku. Jadi adik-adik, ketika terang itu ada, tetapi kita tidak merespon terang itu, maka sesungguhnya terang itu tidak akan bekerja di dalam kehidupan kita. Terang itu tidak akan mengubah kegelapan di dalam hidup kita. Oleh sebab itu Yesus katakan, barang siapa mengikut aku. Itulah syarat yang harus kita kerjakan bersama. Apa artinya mengikut, adik-adik? Apakah mengikut itu seperti orang ikut-ikutan karnaval, mengikuti dari belakang, kemana gerakan yang di depan lalu kita ikuti. Itu hanya arti kecil mengikuti seperti itu. Tetapi arti yang sesungguhnya yang dimaksud dengan mengikut Yesus adalah kita menjadi murid. Jadi adik-adik, kalau mau terang itu hadir di dalam hidupmu, menguasai hidupmu, dan engkau dibebaskan dari kegelapan dan kekelaman karena dosa, maka percayalah kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan ikutlah Dia, jadilah murid. Semua mungkin masih sekolah saat ini. Menjadi murid tentu harus belajar. Menjadi murid tentu harus mendengarkan dan melakukan apa yang diperintahkan oleh gurunya. Itulah kita. Sebagai murid Yesus yang adalah terang dunia ini, mari ikuti Dia. Mari lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maka hidup adik-adik, hidup saya akan diubah dari kegelapan dan kekelaman menjadi hidup yang ada terang di dalamnya, yaitu terang kebenaran firman Tuhan. Maukah adik-adik menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Bagi yang sudah, maukah adik-adik untuk menjadi murid Yesus? Melakukan apa yang menjadi perintah Yesus di dalam Alkitab, di dalam setiap yang diajarkan oleh guru-guru sekolah minggu, yang diajarkan oleh orang tua, hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan, maukah itu dilakukan? Adik-adik akan menjadi murid yang baik. Dan murid yang baik pasti akan menerima hal yang baik juga dari gurunya. Yesus adalah terang dunia. Ketika kita percaya dan mengundang Yesus hadir dalam hidup kita, maka kita tidak lagi dikuasai kegelapan, tetapi terang kebenaran firman Tuhan, terang Yesus Kristus, itulah yang akan menguasai hidup kita. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan saat ini memberkati kita semua menjelang perayaan Natal yang akan kita peringati. Kita semakin dimantapkan untuk percaya Yesus. Kita semakin hidup di dalam terang Yesus yang sudah ada di dalam hidup kita. Dan kehidupan kita akan semakin menyenangkan hati Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan bersama-sama angkat satu pujian. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Adik-adik dan saya harus bangkit karena kita sudah punya terang, yaitu Yesus, akulah terang dunia. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Kemuliaan Tuhan telah terbit.
Mari kita berdoa. Kita sudah beribadah pada saat ini. Kita akan sama-sama berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan saat ini Engkau telah memimpin ibadah online kami Tuhan. Setiap anak-anak-Mu yang sudah mengikuti ibadah saat ini, Bapa, kerinduan hati kami ketika Engkau sudah hadir sebagai terang di dunia ini, maka kami rindu untuk kami merespon kehadiran-Mu di dunia ini. Kami boleh merespon terang yang sudah dinyatakan oleh Allah sendiri untuk melenyapkan kegelapan dosa. Kami tidak mampu Tuhan untuk hidup dengan kekuatan kami sendiri untuk mengalahkan kuasa dosa. Tetapi hanya Engkau Yesus Kristus terang dunia yang akan sanggup untuk melenyapkan kegelapan dosa di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami mengundang Engkau Yesus untuk hadir di dalam kehidupan kami, untuk memimpin kami, menerangi jalan kami, supaya kami hidup tidak lagi di dalam kegelapan, tapi kami boleh melihat jalan-jalan-Mu Tuhan, untuk kami ikuti, untuk kami teladani, supaya kami tidak lagi hidup di dalam kegelapan, tetapi kami mengikuti Engkau sebagai Tuhan kami, Juru Selamat kami, sebagai murid yang akan terus belajar kepada Engkau, Guru Agung kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, berkati anak-anak-Mu semuanya, di dalam situasi saat ini, pergumulan hidup mereka, apapun masalah yang sedang mereka hadapi, di dalam keluarga mereka, sekolah mereka, pergaulan mereka, biarlah Tuhan Yesus menjadi terang kehidupan mereka, sehingga mereka semua tidak lagi khawatir ataupun takut, tetapi mereka boleh hidup dengan sukacita karena ada Yesus yang menguasai kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami tetap berdoa untuk situasi saat ini. Mari Bapa Engkau berkemurahan, biar semuanya boleh berjalan semakin baik, dan kami dapat kembali untuk beribadah tatap muka dengan rutin. Biarlah itu semua yang menjadi kerinduan kami. Engkau dengarkan dan Engkau mengabulkannya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani dalam ibadah kali ini. Berkat-Mu menyertai mereka semua. Terima kasih Bapa, dan pada akhirnya mari Bapa kiranya Engkau menumpangkan tangan-Mu atas kami semua. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Kami terima berkat-Mu dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.